Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi dan regresi. Pencocokan kurva adalah sebuah metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva fungsi. Pencocokan kurva dibedakan atas dua metode. Yang pertama ada regresi. Data hasil pengukuran umumnya mengandung derau atau galat yang cukup berarti. Karena data ini tidak teliti, maka kurva yang mencocokkan titik data itu tidak perlu melalui semua titik. Kurva tersebut hanya mewakili kecenderungan titik data, yakni kurva mengikuti pola titik sebagai suatu kelompok. Kemudian ada interpolasi. Bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik. Kita katakan di sini bahwa kita menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom disebut interpolasi dengan polinom. Metode polinom interpolasi yang banyak digunakan dalam komputasi numerik antara lain polinom Lagrange, kemudian polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory. Polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut ini. Kemudian dalam bentuk polinomial lengkap adalah seperti yang di bawah ini. Kelebihan polinom Newton yaitu karena polinom Newton dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ini memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama. Karena alasan itu, polinom Newton sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu. Kemudian penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, yaitu apakah penambahan suku-suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malahan menjadi lebih buruk. Kemudian tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Kita beralih ke Excel. Di sini kita sudah ada soal interpolasi dan regresi. Di sini kita membahas interpolasi terlebih dahulu. Di sini kita gunakan polinom Newton yang sudah dijelaskan tadi. Di X ini kita masukkan nilai X di sini, yang ada di sini. Di sini kita menguji X 6,5. Di sini kita hitung interpolasinya dengan menggunakan metode polinom Newton. Kita masukkan di sini nilai ST1 yaitu dengan memasukkan nilai Y1 Y yang ke-1 ini. Kemudian kita kurangi dengan Y0. Kita bagi dengan
X ke 1 dikurangi X0. Kemudian di ST2 kita masukkan nilai ST1 yang ke 1 ini, kemudian dikurangi dengan ST1 pertama, kemudian dibagi dengan X yang kedua dikurangi dengan X0. Kemudian di ST3 kita masukkan nilai pada ST2 yang ke 1, kemudian dikurangi dengan ST2 pertama, kemudian dibagi dengan X ketiga dikurangi dengan X0. Selanjutnya kita akan menghitung interpolasi dengan rumus berikut ini. Kita masukkan nilai dari Y0, kemudian ditambah dengan X, yaitu 6,5 ini, dikurangi dengan X0, kita kalikan dengan ST1 ditambah X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dikali ST2 ditambah X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X kedua dikali ST3. Ya, berikut hasil interpolasi dengan menggunakan Newton. Berikutnya kita mengerjakan yang regresi. Sebelumnya kita membahas dulu bagaimana regresi ini. Regresi adalah teknik pencocokan kurva untuk data yang berketelitian rendah. Contoh data yang berketelitian rendah antara lain data hasil pengamatan, percobaan di laboratorium, atau data statistik. Data seperti itu kita sebut data hasil pengukuran. Untuk data hasil pengukuran, pencocokan kurva berarti membuat fungsi menghampiri atau approximate titik-titik data. Kurva fungsi hampiran tidak perlu melalui semua titik data, tetapi dekat dengannya tanpa perlu menggunakan polinom berderajat tinggi.
berikut merupakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Kita beralih ke Excel untuk menghitung regresi. Di sini terdapat soal regresi di mana ditanyakan berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman kerja selama 3,5 tahun. X ini kita bisa masukkan nilai X-nya. Kemudian kita masukkan nilai Y. Selanjutnya di X pangkat 2 kita masukkan nilai X dikali X kemudian di XI YI kita masukkan nilai XI dikali YI. Selanjutnya kita menghitung jumlah data yang ada. Setiap data yang ada kita jumlahkan dengan sum kemudian kita menghitung rata-rata, tapi sebelum kita menghitung rata-rata kita perlu memasukkan nilai N terlebih dahulu, yaitu jumlah data yang ada. Di sini terdapat 1, 2, 3 sampai 8 data yang terdata di sini. Barulah kita bisa menghitung rata-rata untuk setiap data. Kita hitung dengan membagikan sum dengan jumlah data. Selanjutnya kita masukkan nilai B dengan memasukkan nilai N dikali sum XI YI, kemudian dikurangi sum XI dikali sum YI, kemudian dibagi dengan N dikali sum XI, sum XI pangkat 2, kemudian dikurangi dengan sum XI dikali dengan sum XI. Selanjutnya kita menghitung nilai A, di mana nilai A ini diambil dari rata-rata YI, kemudian dikurangi dengan hasil dari B dikali rata-rata XI. Kemudian X ini kita ambil dari soal, di mana di soal dia ditetapkan X sama dengan 3,5.
Kemudian kita hitung regresi yang ada di sini. Kita masukkan nilai rumus fx, di mana A 3,25 ini ditambah B 1,25 dikali dengan XI. Selanjutnya kita menghitung fx kita masukkan nilai A ditambah B dikali X. Jadi persamaan regresinya adalah fx sama dengan 3,25 ditambah 1,25 dikali dengan 3,5 sama dengan 7,625. Jadi omset didapatkan dari ini itu 7.625. Sekian regresi dan polinom. Sekian dari saya, terima kasih.